Halo Sobat Donghua, udah pada nongkrongin Cafe Donghua ya? Oke lah, tanpa menunggu lama kita lanjut ke episode berikutnya. Di episode sebelumnya, pertempuran mencapai titik paling gila saat Simo memasuki wujud Xuan Huang, bentuk pertarungan tertinggi yang hampir tak bisa dihancurkan. Tekanan kekuatannya membuat ruang bergetar, dan meski Xiaoyan mengaktifkan wujud sejati jiwa dewa, aturan dunia berada di pihak Simo. Di ambang keputusasaan, Xiaoyan menyiapkan jurus terakhir, Pedang Dongji. Pedang Dongji atau yang disebut pedang kutub timur di tangan Xiaoyan, senjata langka yang memiliki kekuatan aturan misterius. Yang sebelumnya tampak kusam dan tak bercahaya, pada detik ketika Dingmo melebur ke dalamnya, pedang itu berubah seketika menjadi sebuah senjata ilahi. Dingmo sendiri adalah iblis yang kekuatannya menyatu ke dalam pedang Dongji. Cahaya tajam menyala dari bilahnya, bagaikan senjata legendaris yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Xiaoyan segera mencabut pedang. Dia menggunakan teknik pedang Qian Qiuzhan, salah satu dari sedikit jurus pedang yang dia kuasai. Meskipun telah dianggap sebagai seni pedang kelas rendah, pada hakikatnya tetaplah pedang sejati. Mengangkat pedang panjang yang sebenarnya belum begitu cocok di genggamannya, dia menebaskan 3 tebasan beruntun. 1 tebasan Zhang Haixiao. Teknik tebasan ini membuat seolah samudera yang tertawa dan mengamuk. 1 tebasan Feng Leimi, seakan badai petir menghancurkan langit. Dan tebasan terakhir, Zhang Qiangpo, seolah membelah cakrawala. Kekuatan ketiga tebasan ini jauh melampaui apa yang pernah Xiaoyan bayangkan. Cahaya pedang menyapu udara, setiap tebasan lebih kuat dibanding sebelumnya. Tepat saat cahaya pedang hampir mencapai tubuh makhluk iblis berlengan 6, seberkas cahaya biru menyala dari matanya. Sekilas memicu kekuatan penghentian ruang. Tubuh Xiaoyan membeku sepersekian detik, membuatnya mustahil untuk menghindar. 2 bilah energi pedang pertama menghantam tubuh iblis itu dengan keras. Meski tidak berhasil memotongnya, tebasan itu berhasil mengoyak daging di dada dan memecahkan tulang-tulangnya. Ketika tebasan ketiga, yang paling kuat menyusul, iblis itu mengangkat 6 lengannya sekaligus untuk menahan, mengalirkan seluruh kekuatan darah dan energi, tetapi tetap tidak mampu menahan kekuatan itu. Ke-6 lengan tersebut hancur meledak berkeping-keping, daging dan darah berhamburan. Kekuatan Qian Qiuzhan memang luar biasa, namun biaya yang harus dibayar juga sangat besar. Yang terkuras bukan hanya energi tubuh dari avatar Yuan Shen miliknya, melainkan kekuatan aturan dari tubuh aslinya sendiri. Tanpa itu, mustahil dia bisa mencederai makhluk itu sedalam ini. Dan kini, muncul kesempatan emas untuk pukulan mematikan. Xiaoyan segera bersiap memanggil pedang dewa pemburu langit, sebuah kekuatan yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Pedang itu berisi 3 kekuatan, karena sudah digunakan 2 sebelumnya, dan kini tinggal yang terakhir. Tangannya menembus kehampaan kosong, ruang di sekelilingnya retak dan pecah bagaikan kaca. Dia menggenggam kehampaan itu, dan dari retakan ruang terbentuk sebilah pedang tak berwujud, memancarkan gelombang kekuatan yang tak terbayangkan. Namun tiba-tiba, makhluk iblis itu berbicara. Suaranya memecah ketegangan. Hahaha, Tuan Agung, kau ingin membunuhku? Jangan lupa, di dalam tubuhku masih ada 2 temanmu. Dalam sekejap, tubuh iblis itu berubah wujud menjadi Xuan Huang, lalu berganti menjadi sosok Feng Xi, 2 orang yang pernah dengan tulus membantu Xiaoyan. Semangat dan tekad kuat dalam mata Xiaoyan seketika goyah. Jika bukan karena mereka, Xiaoyan tak mungkin berada di tempat ini. Semua peristiwa ini terjadi karena dirinya, dan kedua sosok itu telah mempercayainya sepenuh hati. Mengabaikan keselamatan mereka berarti mengkhianati kepercayaan, dan Xiaoyan bukan tipe orang yang akan berkhianat demi kemenangan. Hanya dengan melihat kondisi makhluk itu, Xiaoyan juga menyadari, bahkan jika dia menebas sekarang, belum tentu bisa membunuhnya. Jika pedang terakhir itu terbuang sia-sia, ancaman yang lebih besar mungkin menanti. Dengan desahan berat, Xiaoyan mengepalkan tangan dan menghancurkan pedang void itu hingga lenyap. Sebagai gantinya, dia menerjang maju dan menghantam tubuh iblis itu dengan tinjunya. Entah wujud itu benar-benar Xuan Huang atau hanya ilusi, dia tidak berani bertaruh. Sepertinya, untuk membunuh makhluk ini sepenuhnya, hanya Ye Beijing yang mungkin mampu melakukannya. Pertempuran kembali berlanjut keras. Keduanya sama-sama tidak mampu saling menghabisi. Kekuatan seimbang. Tak ada lagi yang bisa benar-benar menekan yang lain. Lengan dan tubuh makhluk iblis yang hancur tak cepat pulih. Karena di dalam pedang Dongji tersimpan kekuatan aturan misterius yang memperlambat penyembuhan. Xiaoyan sekali lagi mengangkat pedang Dongji. Iblis 6 lengan itu mengulurkan tangan ke dada, mencabut salah satu tulang rusuknya sendiri dengan suara retakan menyeramkan, menggunakannya seperti sebilah sabit.
Dia melambaikannya, dan cahaya merah darah meluncur keluar, menghantam pedang Xiaoyan. Ledakan dahsyat mengguncang lautan, gelombang raksasa naik menghantam langit. Pertempuran menjadi semakin brutal dan panjang. Untuk para penonton, pertarungan yang tiada akhir ini mulai terasa membosankan. Di kejauhan, Ye Beijing menguap, lalu mengayunkan tangan memisahkan lautan di bawah, menciptakan sebuah ruang kering. Di sana dia mendirikan meja, kursi, dan menuangkan 2 kendi anggur. Tianzang, temani aku minum dulu, katanya santai. Semuanya yang tadinya tegang, kini seolah menjadi tontonan biasa. Tianzang menyambut penuh semangat, minum adalah kesukaannya. Di sisi lain, para penonton lain masih cemas. Suara gelas bersulang terdengar bening, membuat mereka ragu. Apa ini tidak berlebihan? Tanya Tianzang. Mereka sedang sibuk. Kita minum saja, anggurnya masih banyak. Ye Beijing menenggak habis cawan anggurnya. Tianzang hanya tersenyum pahit. Bagaimana kalau mundur saja? Waktu sudah terbuang terlalu lama, dan tak ada yang bisa mengakhiri pertempuran ini, ucap Tianzang. Di kejauhan, Xiaoyan berteriak keras. Lepaskan teman-temanku. Tidak bisa. Setelah kutelan, tidak akan kukeluarkan lagi, jawab makhluk iblis dengan dingin. Pertarungan berlangsung semakin sengit. Darah dan kekuatan terus terkuras. Namun Xiaoyan memiliki kekuatan simbiosis, membuatnya tak pernah takut pada pertempuran panjang. Namun tiba-tiba, seluruh lautan bergetar hebat. Seolah ada kekuatan raksasa yang mengangkat air laut dari dasar. Ombak besar mengamuk mengelilingi lautan mimpi. Di langit terbentuk sebuah pusaran raksasa, bagaikan tornado hitam menyedot seluruh lautan. Aliran air begitu dahsyat seperti badai topan yang menyapu daratan. Tianzang terpaksa bergerak, melindungi kerajaan bawah laut. Ye Beijing berdiri, menekan udara dengan 5 jarinya, memunculkan cahaya yang melindungi istana laut. Apakah seluruh kaum sensi suka ikut campur urusan orang lain? Tanya Ye Beijing sambil menatap cangkir anggurnya. Tianzang hanya tersenyum. Yang kuat melindungi yang lemah. Bila tidak, dunia ini tak punya masa depan. Ye Beijing menatapnya, matanya memancarkan cahaya emas. Dan di saat itu, sesuatu datang dari langit. Dari pusaran raksasa tersebut, turun seberkas cahaya lurus sebagai pilar surga, menembus lautan dan jatuh tepat ke tubuh makhluk iblis itu. Kekuatan apa ini? Suara iblis bertangan 6 berseru panik. Tubuh makhluk iblis itu mulai meleleh, bagaikan es terkena sinar matahari, mencair dengan cepat. Daging dan tulang lurus seketika. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nongkrongin di Cafe Donghua. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.